Halo guys, kembali lagi saya di sini untuk melakukan podcast mengenai judul lampu hias dari botol. Selamat datang di podcast kami, karya daur ulang, tempat di manakah ide-ide ramah lingkungan bertemu dengan kreativitas tanpa batas. Saya Rabani Safrizal akan menemani kamu hari ini dengan topik menarik berjudul tema lampu hias terbuat dari botol bekas. Halo sobat, tahu kan kamu kalau setiap tahunnya jutaan botol plastik ataupun kaca berakhir di tempat sampah atau bahkan mencemari lingkungan. Jadi botol tersebut yang kita buang itu bisa jadi membuat banjir ataupun limbah di sekitaran lingkungan. Jadi kalau kita sedikit kreatif, benda-benda yang tersebut yang bisa kita jadikan buat bahan kreatif, buat daur ulang, itu bisa menjadi berguna di masyarakat tersebut. Ya, jadi kita menggunakan botol bekas untuk menjadikan lampu hias yang ada di botol bekas tersebut untuk mengurangi limbah dan juga bisa menghemat uang, bahkan menambah penghasilan. Saya ingin bertanya dengan rekan saya yaitu Cynthia Cecilia Moa. Saya ingin bertanya, coba tolong ceritakan sedikit tentang diri Anda dan bagaimana awalnya Anda tertarik membuat lampu hias yang terbuat dari botol bekas. Terima kasih Rabani atas kesempatannya. Jadi saya ini adalah seorang mahasiswa yang sangat tertarik pada konsep daur ulang dan pelestarian lingkungan. Ketertarikan saya ini terhadap pembuatan lampu hias dari botol bekas itu berawal dari keprihatinan saya melihat banyaknya sampah plastik, khususnya botol bekas minuman yang dibuang begitu saja oleh para masyarakat ya guys ya. Seperti yang kita lihat tuh banyak banget ya sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat, oleh warga-warga. Nah dari situ saya mulai berpikir untuk bagaimana kalau limbah itu bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai fungsional dan estetik teman-teman. Jadi saya mulai membuat konsep daur ulang dari limbah botol bekas itu. Apa sih dari menginspirasi Cynthia untuk memanfaatkan botol bekas sebagai bahan utama kerajinan? Ada cara lain yang bisa terbuat dari lampu hias tapi bukan dari botol bekas, melainkan barang-barang lainnya, bukan dari hasil tempat sampah tertentu. Oke, inspirasi utama saya yaitu dalam memanfaatkan botol bekas untuk kerajinan tangan itu karena apa ya teman-teman? Karena yang pertama itu untuk mengurangi limbah plastik dan meningkatkan nilai guna bagi barang-barang bekas tersebut. Botol bekas yang seringkali dibuang begitu saja teman-teman itu dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bahkan bernilai ekonomi ya guys. Jadi pemanfaatan botol bekas juga mendukung upaya masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan dan mendorong kreativitas mereka dalam menciptakan nilai seni mereka sendiri. Dalam arti kita juga memberikan nilai guna bagi masyarakat dan bisa mendorong kreativitas masyarakat dan memberi peluang usaha bagi masyarakat juga. Coba jelaskan kreativitas bagaimana proses pembuatan lampu hias dari botol bekas yang sudah didaur ulang untuk menjadikan lampu hias dari awal hingga jadi pembuatan lampu hias tertentu. Oke, jadi proses pembuatan lampu hias itu cukup menyenangkan ya guys, tapi sangat menantang ya teman-teman.
Jadi yang pertama itu saya mengumpulkan barang-barang bekas, botol-botol bekas itu, ya terus tuh saya bersihkan dan melakukan pengeringan, terus saya mendesain dan memotong botol-botol tersebut. Selanjutnya saya mewarnai dan mendekor, terus yang setelah saya dekor saya merakit lampu-lampu untuk bisa untuk menambah apa sih namanya, keindahan dari botol bekas yang telah saya daur ulang. Dan yang terakhir itu finishing ya guys. Finishing itu bagian dirapikan untuk dicoba untuk memastikan lampu itu berfungsi dengan baik dan tampil menarik gitu ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan itu proses pembuatannya ya guys, cukup menantang. Apakah ada teknik tertentu yang Anda gunakan untuk mengolah botol bekas itu menjadi karya yang aman dan menarik? Teknik yang saya gunakan untuk menjadikan botol bekas itu terlihat menarik, yaitu yang pertama itu memanfaatkan kembali, kayak dalam arti memanfaatkan barang-barang bekas itu menjadi dipotong menjadi beberapa bagian dan bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk menarik para peminat-peminat dari luar ya. Dan yang berikutnya tuh daur ulang menjadi kerajinan, dan yang berikut tuh saya mendaur ulang mereka tuh menjadi sebuah kerajinan tangan. Dan yang terakhir itu daur ulang juga menjadi bahan baku yang dan saya membaginya dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama tuh daur ulang mekanis dan daur ulang kimiawi. Apa tantangan terbesar dalam membuat botol bekas yang bisa menjadikan lampu hias dari botol bekas tertentu untuk memasarkan produk dari botol bahan bekas tertentu? Oke, jadi salah satu tantangan terbesar dalam membuat kerajinan tangan adalah persepsi sebagian masyarakat ya. Kira-kira banyak orang itu masih menganggap bahwa barang yang didaur ulang itu sebagai barang bekas yang kurang menarik ya, tidak tahan lama karena kan dia tuh udah jadi sampah, terus tiba-tiba dipungut, diambil gitu, terus didaur ulang. Itu kayak kurang menarik aja bagi sebagian masyarakat ya. Atau mereka tuh berpikir bahwa itu tidak bernilai sama sekali. Padahal dengan kreativitas, produk dari bahan bekas itu bisa tampil sangat estetika dan fungsional ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dan juga tantangan lain dari bahan bekas itu adalah ketersediaan bahan baku yang kurang konsisten sih, dan teknik pengolahannya. Bagaimana tanggapan respon masyarakat terhadap produk lampu hias yang terbuat dari botol bekas tertentu? Bagaimana menurut Cynthia itu respon masyarakat yang membuat botol bekas itu bisa menjadi lampu hias tertentu? Jadi untuk respon masyarakat ya, respon masyarakat itu cukup positif ya teman-teman, terutama dari mereka yang sadar lingkungan atau senang dengan barang unik dan handmade. Dalam arti banyak yang tertarik karena bentuknya tuh artistik dan berbeda dari lampu hias. Dan berbeda dari lampu biasa. Nah, dan beberapa orang juga bahkan menjadikan lampu ini sebagai hadiah atau dekorasi di kafe, kamar tidur, hingga acara pernikahan mereka. Dan biasanya kan teman-teman lihat sendiri kan, biasanya kalau kita biasanya anak muda sekarang kan kalau lagi nongkrong atau ngerjain tugas kan biasanya di kafe-kafe tuh ada lampu hias yang digantung. Itu adalah salah satu pembuatan dari bahan botol bekas yang didaur ulang. Maka teman-teman kira-kira seperti itu ya podcast kita kali ini. Dan pesan saya untuk para pendengar yang ingin mencoba membuat karya dari barang bekas, pesan saya itu sederhana ya teman-teman. Jadi jangan takut ya untuk mulai, dan jangan meremehkan barang bekas. Kreativitas kita itu tidak harus mahal ya atau rumit. Dalam arti kayak
justru dari keterbatasan kita itu seringkali lahir ide-ide yang luar biasa ya. Cobalah mulai dari barang-barang di sekitar rumah. Jadi kalau misalkan ada barang-barang bekas itu jangan dibuang, disimpan aja dulu, barangkali bisa berguna ya untuk di kemudian hari. Kali aja bisa kalian gunakan untuk tugas-tugas kalian atau enggak untuk menjadi kreativitas kalian di rumah. Lihat ya, bukan itu hanya sebagai sampah tapi sebagai potensi untuk diri kita dan orang lain. Kira-kira seperti itu ya.